Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Yolanda Puspita Wardani dari kelas A3 semester 6, Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan informasi tentang rancangan kegiatan layanan yang setelah saya lakukan penelitian di KUA Kecamatan Turi. Sebelumnya saya akan memberikan informasi sedikit tentang KUA Kecamatan Turi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi beralamat di Jalan Turi Tempel kilometer 1, Kiringan Wonokerto, Turi, Sleman. KUA Kecamatan Turi sendiri berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di KUA Kecamatan Turi sendiri, tugas yang dilakukan adalah tidak hanya menikahkan calon pengantin saja, tapi ada beberapa hal lain seperti mengurus wakaf tanah, mengurus kemasjidan, dan lain-lain. Masih ada banyak yang lain lagi. Saya akan langsung saja menyampaikan rancangan kegiatan layanan yang sudah saya susun. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, berdasarkan data yang saya dapat dari observasi dan wawancara mengenai permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Turi dalam kurun waktu satu tahun terakhir, itu dapat diidentifikasikan sebagai kebutuhan layanan yang diidentifikasikan kebutuhan layanan BK. Ada beberapa, yaitu yang pertama terkait pernikahan usia dini. Kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan dalam membantu masalah terkait pernikahan usia dini itu yaitu adalah memberikan layanan informasi. Layanan informasi sendiri diberikan kepada calon pengantin dan orang tua dari calon pengantin sendiri. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan, individu membutuhkan berbagai informasi, baik untuk keperluan kehidupan sehari-hari, sekarang maupun perencanaan kehidupan ke depannya. Dalam pemberian layanan informasi ini, konselor dapat memberikan tadi kepada orang tua calon pengantin untuk diberi arahan tentang bagaimana, sudah siapkah untuk menikah di usia dini, alasan apa, kenapa harus menjalani pernikahan usia dini, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan dilakukan oleh konselor. Karena dampak dari pernikahan usia dini sendiri sangat banyak sekali. Pertama, alasan kesehatan itu tidak bisa dihindari, karena memang pertama, hormon dari keduanya itu belum cukup matang karena usia yang masih sangat di bawah. Yang kedua yaitu untuk kesiapan psikologisnya pun belum siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, sehingga dibutuhkan pengarahan-pengarahan, informasi-informasi kepada calon pengantin maupun orang tua. Dan dari hasil survei juga, kebanyakan alasan pernikahan dini dilakukan karena pertama, desakan orang tua, yaitu orang tua sudah tidak bisa membiayai hidup putra-putrinya lagi. Misal karena biaya sekolah sekarang semakin mahal, otomatis orang tua akan lebih memilih untuk menikahkan anaknya, yang nanti biaya hidupnya akan ditanggung oleh pasangannya, seperti itu. Yang kedua yang sering terjadi itu mungkin karena ada kesalahan sebelumnya, seperti hamil di luar nikah, seperti itu, yang memang harus dinikahkan sebelum anaknya lahir, karena
jika seorang anak lahir sebelum adanya pernikahan itu tidak bisa dicatat di negara. Yang selanjutnya yaitu terkait konflik rumah tangga. Di KUA sendiri tidak hanya untuk mengurusi yang akan menikah, tapi yang sudah menikah pun akan diurusi. Misalnya di konflik rumah tangga yang sering terjadi adalah perceraian. Sebelum terjadinya perceraian, KUA akan memberikan wadah untuk mempersatukan kembali sebelum keduanya, pasangan suami istri ini maju ke pengadilan agama. Untuk kemungkinan layanan BK yang dapat diberikan dalam membantu masalah konflik rumah tangga itu dengan memberikan layanan mediasi tadi. Layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Jadi kita menjadi perantara untuk keduanya. Dalam memberikan layanan mediasi ini, hal pertama yang menjadi perhatian konselor adalah hubungan antara orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Misal ada pasangan suami istri yang saya mau cerai. Nah, otomatis sebagai konselor atau sebagai pihak KUA sendiri akan sebelum terjadinya perceraian akan ada tahapan, yaitu tahap mediasi. Tahap mediasi sendiri ada dua yang bisa dilakukan di KUA sebelum maju ke pengadilan agama atau di pengadilan agamanya sendiri. Tetapi kebanyakan dari pasangan suami istri lebih ingin instan, yaitu langsung ke pengadilan agama. Padahal lebih baik diomongkan untuk mencari perantara yang memang sebelumnya sudah pernah bertemu, atau di KUA sendiri kan memang sudah ada data-datanya. Dan sasaran layanan BK sendiri yaitu untuk permasalahan terkait pernikahan usia dini, sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah tadi pasangan calon pengantin dan orang tua dari calon pengantin sendiri. Untuk permasalahan kedua yaitu tentang konflik rumah tangga, sasaran layanan bimbingan dan konselingnya itu akan diberikan kepada sepasang suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangganya. Untuk teknis pelaksanaan layanannya, yang pertama, layanan yang diberikan untuk pernikahan usia dini, kemungkinan layanan yang di konseling dapat diberikan untuk membantu masalah itu adalah layanan informasi. Untuk yang kedua terkait konflik rumah tangga itu adalah layanan mediasi. Yang kedua yaitu tujuan layanan. Untuk layanan informasi sendiri tujuannya adalah untuk berbagi informasi kepada individu, baik untuk keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang ataupun untuk perencanaan ke depannya. Yang kedua yaitu layanan mediasi untuk membantu menengahi atau menghubungkan dua hal yang awalnya berpisah nih. Misal suami istri, saya mau cerai. Nah, dengan adanya layanan mediasi itu akan bisa kemungkinan bisa untuk mempersatukan kembali apa yang sudah terpisah. Yang ketiga yaitu manfaat layanan sendiri. Manfaatnya, layanannya dapat mengetahui informasi tentang usia ideal menikah, pendidikan seks, pengaruh pernikahan dini, serta mengenai membina keluarga setelah pernikahan, membina keluarga sakinah setelah pernikahan. Untuk manfaat layanan mediasi sendiri adalah itu tadi yang saya sampaikan, kemungkinan akan dapat menyatukan apa yang awalnya bertikai
akhirnya dengan adanya mediasi dapat bersatu kembali. Pertama kan berarti dapat mempersatukan apa yang telah terpisah. Yang kedua, mengurangi angka perceraian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.